Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajar Amrullah, NIM 182010382. Saya akan menjelaskan tentang beberapa metode alternatif penyusunan anggaran. Yang pertama, target costing, dan yang kedua, casing costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan lebih dulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Di dalam metode ini, perusahaan menetapkan biaya produk yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menentukan harga jual produk tersebut kepada masyarakat. Rumusnya yaitu target biaya sama dengan harga jual dikurangi laba yang diharapkan. Terdapat dua alasan utama mengapa target costing sebaiknya digunakan oleh perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif, yaitu perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Siklus biaya atau the cost life cycle merupakan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan mulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, produksi, kemasan dan distribusi, dan pelayanan kepada pelanggan. Ini adalah siklus tersebut. Pengimplementasian target costing. Untuk mengimplementasikan metode target costing di dalam perusahaan terdapat serangkaian fase yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Setiap fase harus dilewati perusahaan setahap demi setahap dan berurutan. Tahap-tahap yang harus dilalui oleh perusahaan adalah menentukan harga pasar, menentukan laba yang diharapkan, menghitung target biaya atau target costing pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan casing costing dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Casing costing berarti metode perhitungan biaya di mana diupayakan secara terus-menerus mencari cara baru untuk menentukan biaya dalam proses pemanufakturan produk dengan desain dan fungsionalitas yang ada. Teori kendala. Teori kendala, theory of constraint, adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Ini adalah beberapa yang ada di teori kendala. Terdapat serangkaian langkah yang harus dilewati perusahaan jika ingin melakukan analisis proses produksinya dengan menggunakan theory of constraint, yaitu mengidentifikasi kendala yang mengikat. Yang kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala mengikat. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat. Yang kelima, merancang ulang proses pemanufakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terdapat serangkaian langkah yang harus dilewati perusahaan jika ingin melakukan analisis proses produksinya dengan menggunakan theory of constraint, yaitu mengidentifikasi kendala yang mengikat. Yang kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala mengikat. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat. Yang kelima, merancang ulang proses pemanufakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang cepat. Yang kedua, ada balance scorecard, di mana balance scorecard merupakan alat manajemen kontemporer untuk membuat anggaran kinerja, rancangan kerja, dan penilai kinerja manajemen perusahaan yang mencakup
aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran, dan pertumbuhan. Ada 4 aspek balance scorecard. Yang pertama adalah keuangan, pelanggan, itu yang kedua, dan yang ketiga ada proses bisnis, yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu merupakan ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang saham perusahaan, yang mencakup return on investment, asset turnover, revenue mix, dan berkurangnya biaya secara signifikan. Nah, yang tadi kan aspek keuangan. Yang selanjutnya ada aspek pelanggan, yaitu ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan upaya untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan, termasuk pangsa pasarnya, yang mencakup jumlah pelanggan baru, jumlah customer yang menjadi non-customer, kecepatan layanan waktu customer. Nah, yang ketiga ini ada aspek proses bisnis, di mana aspek proses bisnis ini menjadi ukuran kinerja manajemen yang memfokuskan perhatian pada proses bisnis internal yang mendorong bisnis perusahaan, mencakup cycle time, cycle delivery, cycle effectiveness. Yang keempat, ada aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan adalah ukuran kinerja manajemen untuk menilai seluruh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki perusahaan dan infrastruktur pendukungnya, yang mencakup skill coverage, quality work-life index. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen, perencanaan, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang performance bisnis organisasi yang mereka kelola. Lalu perencanaan dan pengendalian kinerja tersebut memandang unit bisnis dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dari penjelasan sebelumnya dapat digambarkan seperti ini. BSC itu diletakkan di tengah kotak merah itu. Dari 4 perspektif itu, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Dari penjelasan sebelumnya, perusahaan pasti membutuhkan manajemen strategi. Manajemen strategi itu suatu proses yang digunakan oleh manajemen dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Untuk 2 tahap pembangunan masa depan perusahaan, ada mental creation atau pembangunan mental yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perumusan strategi atau strategy formulation, yang kedua perencanaan strategis atau strategic planning, yang ketiga penyusunan program atau programming, dan yang keempat penyusunan anggaran atau budgeting. Nah, untuk physical creation-nya itu merupakan aktivitas fisik yang mencakup 2 tahap, yaitu implementasi atau implementation, dan yang kedua adalah pemantauan atau monitoring. Bisa digambarkan seperti ini. Dari perumusan strategi, lalu perencanaan strategis, kemudian penyusunan program, dan yang terakhir penyusunan anggaran. Itu merupakan mental creation tadi. Lalu dari penyusunan anggaran ke implementasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Itu merupakan physical creation. Untuk yang terakhir, kembali pada 4 perspektif balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran, dan pertumbuhan. Nah, di situ ada external focus dan internal focus.
Yang masuk ke dalam external focus yaitu keuangan, yang tujuannya financial returns yang berlipat ganda dan berjangka panjang. Lalu yang kedua ada pelanggan, produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi pelanggan. Lalu untuk internal fokusnya ada proses bisnis, proses yang produktif dan cost efektif. Dan yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan, sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.